Xi Jinping tampak benar-benar terguncang setelah Trump mengungkap sisi terburuk Tiongkok dalam pidato yang memberikan tekanan brutal terhadap pemimpin tertinggi Tiongkok tersebut. Trump mengumumkan pembukaan dokumen yang sebelumnya bersifat rahasia dan menyatakan bahwa Badan Intelijen telah menemukan sejak siklus pemilu 2020 adanya operasi Tiongkok untuk mengumpulkan dan mengeksploitasi data pemilih. Badan-badan intelijen dari Amerika Serikat mengetahui adanya pembobolan data pemilih pada tahun 2020 ketika mereka menemukan bahwa puluhan juta data pemilih telah terungkap. Pikirkan tentang itu. Puluhan juta data di 18 negara bagian telah dibeli, dicuri, atau diretas oleh Tiongkok. Menurut halaman yang dibuat oleh Gedung Putih, informasi puluhan juta orang di 18 negara bagian telah dibeli, dicuri, atau diperoleh melalui peretasan digital. Pemerintah juga menyalahkan Tiongkok atas perolehan tidak sah terhadap 220 juta data yang berisi nama, alamat, nomor telepon, dan preferensi partai. Tuduhan tersebut ditujukan kepada Beijing pada saat pemimpin tertinggi Tiongkok sedang berusaha menampilkan Tiongkok sebagai negara yang setara, pendukung kecerdasan buatan yang aman, terbuka, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Pengembangan AI dan penerapannya tidak boleh mengikis atau merusak keberagaman peradaban dunia maupun keunikan budaya dari berbagai negara. Kita harus membentuk nilai-nilai AI sesuai dengan nilai-nilai bersama umat manusia. Dan memanfaatkan teknologi AI dengan baik untuk meningkatkan pemahaman, toleransi, pertukaran, dan berbagi di antara semua peradaban. Kita harus merawat taman peradaban dengan penuh perhatian agar keindahan setiap peradaban dapat dihargai dan dibagikan. Sementara dia berbicara tentang kerjasama global di Shanghai, Trump menunjukkan wajah rezim Tiongkok yang sangat berbeda. Minat pada data, pengaruh politik, dominasi teknologi, dan kemampuan untuk memanfaatkan kelemahan internal negara lain. Trump menyatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut mencakup kerentanan pada mesin pemungutan suara, basis data pemilu, daftar pemilih, dan sistem yang digunakan dalam penghitungan suara. Gedung Putih menyatakan bahwa pihak lawan seperti Tiongkok, Rusia, Iran, dan Korea Utara memiliki kemampuan untuk membahayakan sebagian infrastruktur pemilu. Pengungkapan tentang 18 negara bagian tersebut disampaikan sebagai bagian dari temuan yang dibuat oleh Badan-Badan Intelijen Amerika Serikat sendiri pada tahun 2020. Menurut versi yang dirilis oleh Gedung Putih, Tiongkok membentuk satuan khusus untuk mengeksploitasi berkas-berkas yang diperoleh, dan kasus ini ditutup-tutupi dalam sistem intelijen. Dokumen tersebut mencakup 5 bidang utama. Pertama, dokumen itu menunjukkan bahwa selama beberapa tahun, dimulai dari siklus pemilu 2020, Republik Rakyat Tiongkok melakukan apa yang diyakini sebagai kebocoran data pemilu terbesar yang pernah tercatat. Trump menuduh anggota lembaga-lembaga tersebut meremehkan besarnya masalah dan mencegah publik mengetahui sejauh mana pengumpulan data itu. Tuduhan ini sangat mengejutkan karena tidak hanya membahas tentang satu kasus peretasan saja, tetapi juga tentang basis data yang luas yang mampu memetakan kebiasaan politik, lokasi, afiliasi partai, dan data pribadi jutaan pemilih. Trump memanfaatkan pidatonya untuk menekan Kongres agar menyetujui aturan yang lebih ketat terkait identifikasi dan pembuktian kewarganegaraan dalam pendaftaran pemilih. Usulan yang didukung oleh Gedung Putih saat ini terhenti di Senat. Presiden juga menyatakan bahwa sebuah tinjauan dari Departemen Keamanan Dalam Negeri menemukan sekitar 278.000 orang yang bukan warga negara yang terdaftar untuk memilih dalam pemilihan federal. Beijing membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa mereka tidak ikut campur dalam pemilu Amerika Serikat. Kontrasnya sangat jelas. Tuduhan dari Washington tidak memiliki dasar faktual. Tuduhan serupa sudah lama terbukti tidak berdasar. Tiongkok mengikuti prinsip non-intervensi. Kami tidak tertarik untuk ikut campur dalam pemilu Amerika Serikat. Sebaliknya, siapa yang ikut campur di negara lain dan melakukan pengawasan tanpa pandang bulu terhadap pemerintah, perusahaan, dan masyarakat umum.
Kami mendesak pihak terkait untuk merenungkan perilaku mereka sendiri, berhenti memfitnah Tiongkok tanpa alasan, dan bertindak lebih mendukung hubungan baik antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Tiongkok memperkenalkan kecerdasan buatan sebagai alat untuk kemakmuran bersama dan keamanan bersama. Dalam pandangan Tiongkok, semua negara harus mengadopsi pendekatan yang berpusat pada manusia dan mengembangkan kecerdasan buatan secara positif dan demi kebaikan. Kita harus memastikan bahwa kecerdasan buatan menjadi penggerak penting bagi kemakmuran bersama dan keamanan bersama. Kita perlu bersatu dan bekerja sama untuk membangun sistem tata kelola kecerdasan buatan global yang adil dan setara. Namun, pada saat yang sama, ia berusaha memperluas pengaruhnya terhadap aturan internasional di sektor ini. 29 negara telah menandatangani kesepakatan untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia yang dipimpin oleh Beijing. Kelompok ini bertujuan untuk membahas standar, akses ke model, dan pelatihan bagi negara-negara berkembang. Langkah ini menempatkan Tiongkok dalam persaingan langsung dengan Amerika Serikat untuk menentukan standar yang akan membimbing teknologi terpenting generasi ini. Pemimpin tertinggi Tiongkok mengumumkan 5.000 peluang pelatihan kecerdasan buatan selama 5 tahun dan berjanji untuk memperluas proyek dengan blok-blok di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Beijing berusaha menggunakan modal terbuka dan program pelatihan untuk mengisi ruang di mana perusahaan dan pemerintah Amerika Serikat masih menghadapi hambatan biaya dan akses. Tekanan juga muncul di bidang militer. Pada 1 Juli 2026, pembom B-2 melakukan pengisian bahan bakar cepat di darat. Itu rápido no solo, de Pancalang, Bungan, Pearl Harbor, Hican, de Hawaii, selama misi Satuan Tugas Pambom. Prosedur ini memungkinkan pesawat untuk mendarat, mengisi bahan bakar, dan kembali beroperasi dengan waktu henti yang lebih singkat. Angkatan Udara sendiri menyatakan bahwa operasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan dan kemampuan respons terhadap kemungkinan krisis di Pasifik. Hawaii menjadi lebih penting karena memberikan Amerika Serikat posisi maju untuk mengatur misi di Indo-Pasifik tanpa harus memusatkan seluruh operasi di pangkalan yang lebih dekat dengan Tiongkok. Pergerakan B-2 bersama jet tempur F-22 menunjukkan bahwa Washington sedang melatih integrasi, penyebaran, dan respons cepat. Kegiatan ini secara resmi diperkenalkan sebagai cara untuk memvalidasi kemampuan beroperasi dari berbagai pangkalan dan merespons tantangan di kawasan tersebut. Trump masih berharap untuk bertemu dengan pemimpin tertinggi Tiongkok dalam beberapa bulan mendatang, setelah kesepakatan dagang yang diumumkan pada Mei 2026. Tuduhan baru tentang data pemilu kini masuk dalam negosiasi tersebut dan meningkatkan harga politik dari setiap upaya pendekatan. Malam ini, saya mengumumkan deklasifikasi dan pengungkapan informasi penting yang mengungkapkan kerentanan dalam infrastruktur pemilu kita. Sementara Washington membawa dokumen, investigasi, dan kehadiran militer yang lebih fleksibel di Pasifik. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kunci Pix yang muncul di layar Anda. Kami adalah saluran independen yang fokus untuk agar Anda tetap mendapat informasi yang benar. Kontribusi Anda membantu kami untuk terus bertahan.